Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini materinya adalah tentang sabar. Sabar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro, yang berarti adalah menahan dan mencegah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian, bisa juga menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sikap sabar sangatlah penting untuk diamalkan, karena selain merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap sabar juga menjadi sarana supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk, seperti halnya maksiat. Dan sikap sabar juga dapat membuat kita tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dengan begitu, sikap sabar sangatlah diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di sini ada surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Selain dijadikan sebagai penolong, orang-orang yang sabar juga akan selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan begitu, dapat difahami bahwasanya sikap sabar itu benar-benar memiliki manfaat yang besar bagi kita semua. Di sini ada beberapa contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seperti contohnya, ketika sudah mendapatkan tugas sekolah langsung segera dikerjakan. Yang kedua ada segera menghadap dan menemui orang tua ketika dipanggil. Yang ketiga, segera melaksanakan sholat 5 waktu ketika mendengar adzan. Ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, anak ya. Jika kita sudah mengabaikan 3 aspek ini, berarti kita termasuk dengan orang yang tidak sabar. Lanjut, yang kedua ada sabar dalam menjalani maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada contohnya tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Yang kedua ada saat diajak tawuran, segera menolak dan menasihati teman-teman yang mengajaknya. Yang ketiga ada ketika diajak membolos, segera menolak dan menasihati teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang ketiga, yakni adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti contohnya, yang pertama ada ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua ada ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa. Anak-anak dalam contoh ini yang sedang kita alami sekarang ya nak ya, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Musibah sekarang ini lagi banyak sekali anak, apalagi yang kita selama ini rasakan hampir 1 tahun ini adalah musibah pandemi virus corona. Dan bulan Januari kemarin juga banyak musibah yang terjadi di Indonesia. Jadi kita harus selalu bersabar dalam menghadapi semua musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan harus kita tanamkan juga dalam hati bahwasanya Allah tidak akan memberikan kita musibah atau Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuan umat itu sendirian. Paham semuanya dengan materi hari ini, nak? Jika ada yang masih kurang paham atau yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada ibu ya, nak ya. Oke, untuk tugasnya hari ini yakni adalah menulis surah Al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan tentang perintah bersabar. Ditulis di buku tulis Al-Quran Hadis kalian, ditulis beserta artinya ya nak ya. Jika sudah selesai, dikirim melalui link Google Form yang sudah ibu cantumkan di Google Classroom kalian. Selamat mengerjakan. Ibu ingatkan lagi bahwasanya absensi kehadiran kalian
Ibu anggap hadir jika kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, ilaliko ma'asalama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.